Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil wa aftah lana futuhal arifin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan tentang syarat. Asyartu qala al-muallif hafizahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain ya amin. Asyartu huwa ma kana wasfan mukammilan di masyrutihi. Syarat adalah apa-apa yang berupa sifat yang menyempurnakan terhadap masyrutnya.
atau terhadap sesuatu yang disyaratkan. Bima pada apa-apa iqtadahu yang mempersyaratkan zalikal masyruut oleh masyruut tersebut. Jadi ini maksud dengan syarat itu adalah eh, di apa-apa yang dia berupa sifat yang menyempurnakan terhadap sesuatu yang disyaratkan pada apa-apa yang dituntut atau yang dipersyaratkan oleh masyruut tersebut. Wa fima iqtadahul hukmu, dan pada apa-apa yang disyaratkan oleh hukum fi dzalikal masyruti pada sesuatu yang disyaratkan itu. Sawa'an kana hadzal masyrutu huwal fi'lu nafsuhu, sama saja apakah sesuatu yang dimasyruutkan ini adalah pekerjaan itu sendiri, au as-sababu atau sabab, yakni sababul fi'li. Jadi sama saja apakah kemudian masyruut ini adalah perbuatan itu sendiri ataupun sabab. Nanti akan dijelaskan ada syarat syarat daripada sabab. Jadi sabab sabab sebagaimana pernah kita jelaskan yang merupakan bagian dari hukum wad'i juga itu nanti dia memiliki syarat. Berarti kalau sabab tertentu yang dia memiliki syarat, berarti sababnya itu menjadi masyruut. Menjadi masyruut sesuatu yang disyaratkan atau sesuatu yang membutuhkan kepada syarat, yang keberadaannya membutuhkan kepada syarat. Bahwa al-amru alladhi yatawaqqafu alaihi wujudul hukmi. Bahwa maka ia al-amru adalah perkara. Ya, ia di sini adalah asyarat. Ya. Maka ia al-amru adalah perkara alladhi yang yatawaqqafu alaihi bergantung kepadanya wujudul hukmi keberadaan hukum. Wala yakunu dakhilan fi haqiqatihi dan dia tidaklah masuk ke dalam hakikatnya. Maknanya syarat ini, keberadaan syarat itu eh, menyebabkan keberadaan hukum. Artinya keberadaan hukum bergantung kepada keberadaan syarat. Tetapi syarat itu dia bukan masuk ke dalam bagian yang masyurut tadi. Dia bukan bagian daripada sesuatu yang disyaratkan. Dia bukan bagian, bukan juz'un min al-masyurut. Fahuwa ma yudhafu ilaihi al-hukmu wujudan indahu la wujuban bihi. Maka dia adalah apa-apa yang disandarkan kepadanya hukum wujudan indahu secara keberadaan di sisinya wala wujuban bihi bukan secara wajib karenanya. Jadi yang dimaksud dengan syarat itu adalah keberadaannya itu atau keberadaannya itu menjadi sesuatu yang harus ada ketika kemudian kita menginginkan adanya hukum di situ. Nah, hukum di sini maksudnya adalah masyurut ya, sesuatu yang disyaratkan tadi. Tetapi keberadaannya bukan berarti mewajibkan harus adanya hukum. Jadi adanya hukum itu mensyaratkan adanya dia, tetapi keberadaan dia bukan berarti mewajibkan adanya hukum. Atau keberadaannya tidak mewajibkan adanya sesuatu yang disyaratkan. Fahuwa alladhi yatawaqqafu wujudu syai' alaihi. Maka dia adalah yang wukufu wujudu syai' alaihi. Yang keberadaan sesuatu bergantung kepadanya. Keberadaan sesuatu yang lain itu bergantung kepada keberadaan dia.
ikhlalahu biwujudi dzalika syai', tetapi dia ini tidak masuk ke dalam bagian sesuatu yang disyaratkan tadi. Dia sesuatu yang terpisah. Jadi sederhananya bisa kita katakan ada syarat, ada masyurut. Masyurut itu sesuatu yang disyaratkan. Keberadaan masyurut ya, itu mesti ada keberadaan syarat. Tidak ada mungkin ada masyurut kecuali ada syarat. Tapi ketika ada syarat, tidak ya, keberadaan syarat misalnya tidak mewajibkan harus ada masyurut. Tetapi masyurut kalau kemudian dia ada, itu mengharuskan ada. Inilah contoh misalnya as-sholah. Salat misalnya, huwa al-masyrut. Salat, dia adalah masyurut. Sesuatu yang disyaratkan atau sesuatu yang memiliki syarat. Al-wudu'u, sedangkan wudu, huwa asyartu adalah syarat. Wahuwa, dan dia wasfun mukammilun li fi'li sholah. Dan dia adalah sifat yang menyempurnakan li fi'li sholah bagi perbuatan sholat. Wahuwa syartun li sihhati sholat. Dan dia adalah syarat sahnya sholat. Jadi as-sholah, ya, sholat itu wujudus sholah ya. Jadi keberadaan sholat itu tergantung kepada wujudul wudu. Tergantung kepada keberadaan wudu. Sholat tidak mungkin wujud ya kalau tidak ada wudu. Ya, artinya orang tidak bisa sholat kalau dia dalam keadaan hadas, tidak punya wudu. Gitu ya. Jadi keberadaan sholat ini mengharuskan keberadaan wudu. Tidak mungkin ada sholat kalau tidak ada wudu. Karena wudu adalah syarat. Tapi adanya wudu, wujudul wudu ya, sebagai syarat itu tidak mengharuskan adanya sholat. Misalnya kita berwudu. Apakah setelah berwudu harus sholat? Nah, jawabannya kan tidak. Apakah setiap orang berwudu selesai berwudu dia wajib mengerjakan sholat? Ya jawabannya tidak. Nah, dia setelah berwudu ya boleh melakukan aktivitas apapun. Baca Quran. Atau bahkan melakukan pekerjaan mubah yang lainnya. Karena al-wudu dia bukan juz'un minas sholat. Dia bukan bagian daripada sholat. Tapi kalau orang mau sholat, tidak mungkin dia bisa melakukan sholat. Ya, artinya tidak mungkin sholatnya dipandang sah kecuali adanya wudhu. Jadi sholat yang dia kerjakan mengharuskan dirinya untuk berwudhu. Nah, itu yang dimaksud oleh musannif tadi, bahwa keberadaan masyhurut itu sangat tergantung kepada keberadaan syarat. Tetapi keberadaan syarat itu sendiri tidak mengharuskan ya, adanya masyhurut. Contoh yang kedua adalah az-zakah. Zakat misalnya. Sababuz zakah, sebab zakat, artinya sebab ditunaikannya zakat adalah bulughun nisab, sampainya nisab. Nah, jadi bulughun nisab ini sabab. Ketika harta itu sudah sampai kepada nisab, nah, berarti itu menjadi sebab dikeluarkannya zakat. Selama belum mencapai nisab, maka harta tidak diwajibkan zakat, tidak diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya. Wahwa al-masyurud, dan dia adalah masyurud. Maksudnya bulughun nisab adalah masyurud. Bulughun nisab, sampainya apa nisab itu memiliki syarat. Artinya kalau semata-mata sampainya nisab, kalau nisabnya ini belum memenuhi syarat, maka juga tidak akan wajib untuk menunaikan zakat. Syartus sabab. Nah, apa syarat daripada sabab ini? Yaitu bulughun nisab, yaitu hawalanul haul ala nisab. Jadi berlalunya haul atas nisab tadi. Di syaratnya dia harus haul, artinya berlalu selama 1 tahun. Nisabnya harus berlalu selama 1 tahun. Fayakunu ya, hawalanul haul ala nisab syartan li sababiz zakah. Maka
berlalunya haul itu atas nisab tadi menjadi syarat. Maka hawalanul haul itu adalah syarat li sababi zakah bagi sebabnya zakat. Sebabnya zakat tadi adalah bulughun nisab. Ya, wahwa bulughun nisab. Wahwa masfun mukammilun disabab. Dan dia adalah sifat yang menyempurnakan sabab. Bahwa syartun, maka dia adalah syarat yajibu tahaqququhu fi bulughin nisabi hatta yajiba ada'uz zakah. Maka Syarat dia adalah syarat yang realisasinya itu yang wajib terrealisasi pada bulughun nisab, ya, pada sampainya nisab tadi hatta hingga yajiba ada'uz zakah, hingga wajib kemudian ditunaikan zakatnya. Nah, ini disebut dengan syartus sabab. Jadi sabab bulughun nisab ini sabab. Nah, sababnya punya syarat. Syaratnya apa? Syaratnya adalah haul. Jadi kalau belum belum memenuhi syarat ya semata-mata sampainya nisab ya belum wajib bayar zakat begitu. Contoh yang lain adalah az-zina, perzinaan. Sababul rajmi, sebab terkena hukum rajam. Zina itu adalah sabab diberlakukannya rajam. Nah, rajam ini tidak bisa ditegakkan kecuali ada sabab-sababnya apa? Az-zina, ya, perzinaan. Wahwa al-masyurut. Dan dia adalah masyurut. Dia adalah masyurut. Jadi zina ini adalah masyurut. Berarti ada syaratnya yang mesti dipenuhi. Nah, apa syaratnya? Al-ihsan. Al-ihsan. Ihsan ini adalah satu keadaan di mana seseorang itu dia balik, berakal, merdeka, kemudian sudah pernah menikah. Itu disebut dengan ihsan. Ya, sudah pernah menikah. Ya, atau orang yang terpenuhi syarat ihsan pada dirinya disebut dengan muhsan. Jadi ihsan itu adalah wasfun mukammilun lizina. Dia adalah sifat yang menyempurnakan lizina bagi perzinaan hatta yajiba ar-rajmu hingga wajib dirajam. Bahwa maka dia adalah syaratun lis sabab. Maka dia adalah syarat bagi sabab. Jadi zina adalah sabab berlakunya rajam. Nah, zina itu harus memenuhi syarat. Syaratnya apa? Ihsan. Ya, syaratnya adalah ihsan. Jadi tidak semua, jadi dilihat dulu nanti perzinaannya, apakah pelakunya itu muhsan atau tidak, sehingga berlaku rajam. Kalau belum muhsan, berarti tidak berlaku rajam. Yang berlaku adalah cambuk 100 kali. Jadi ada syarat, ya. Ada syarat bagi sababnya di sini yaitu al-ihsan. Kaidah, jadi kaidahnya asyartu, syarat itu ma yalzamu min adamihil adam wala yalzamu min wujudihil wujud wala adama lidzatihi. Jadi syarat itu bisa kita katakan adalah ma yalzamu min adamihil adam, sesuatu yang ketiadaannya menyebabkan tidak adanya sesuatu, dan wala yalzamu min wujudihil wujud, dan keberadaannya tidak mengharuskan keberadaan sesuatu yang lain. Wala adama lidzatihi, dan tidak ada secara zatnya. Wala adama lidzatihi, dan tidak ada secara zatnya. Nah, ini bisa kita katakan kaidah di sini bisa kita katakan sebagai eh, apa? Ta'rif daripada syarat itu. Fahtaraza bil qaidi, atau fahturiza bil qaidi. Jadi dicegah dengan qaid al-awwal, dengan qaid yang pertama, minal mani, daripada mani. Jadi penyebutan, nah ini al-qaidul awal ini maksudnya
kalimat ma yalzamu min adamihil adam, ya, sesuatu yang keberadaannya itu ketiadaannya menyebabkan ketiadaan sesuatu. Nah, itu eh, mencegah daripada manik. Manik nanti masuk ke dalam hukum wat'i juga, tetapi berbeda dengan syarat. Fa innahu la yalzamu min adamihi syai'un. Nah, beda dengan manik. Manik itu la yalzamu min adamihi syai'un. Ya. Jadi ketiadaannya itu tidak berarti menyebabkan ketiadaan sesuatu yang lain. Nah, jadi kalau syarat ketiadaannya menyebabkan ketiadaan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu adalah masyhur. Nah, beda dengan mani. Mani itu ketiadaannya tidak menyebabkan ketiadaan sesuatu yang lain. Mani misalnya, mani contoh mani apa? Haid misalnya. Kalau perempuan, haid itu mani. Adanya mani itu berarti mengharuskan perempuan atau munculnya hukum haramnya berpuasa, berpuasa Ramadan. Ketika tidak ada mani, apakah kemudian eh, apa namanya seseorang itu tetap haram untuk berpuasa misalnya? Tentu tidak. Jadi ketiadaannya tidak menyebabkan ketiadaan sesuatu yang lain. Wabil qaidi tsani, sementara qaid yang kedua, as-sabab. Qaid yang kedua, nah ini supaya tidak masuk sabab di situ. Wala yalzamu min wujudihil wujud. Keberadaannya tidak menyebabkan, tidak mengharuskan adanya sesuatu yang lain. Nah, ini mencegah daripada sabab. Karena sabab itu sebaliknya fa'innahu yalzamu min wujudihil wujud. Keberadaannya itu mengharuskan keberadaan yang lain. Kalau sabab misalnya, sabab contoh sabab tadi adalah zina misalnya. Zina itu sabab bagi rajam. Keberadaan zina itu sudah menyebabkan harus ada hukum rajam di situ. Jadi yalzamu min wujudihil wujud. Jadi sabab kalau dia sudah ada, maka mengharuskan adanya musabbab. Nah, beda dengan syarat. Syarat keberadaan dia tidak mengharuskan keberadaan masyurut. Nah, sehingga di situ kalimatnya adalah wala yalzamu min wujudihil wujud. Supaya nanti tidak masuk sabab di situ. Wabil qaidi atsalis, dan qaid yang ketiga yaitu kalimat wala adama lidzatihi min muqaranatis syarti wujudus sabab fayalzamul wujud au wujudul mani fayalzamul adam. Nah, ini eh, jadi qaid yang ketiga ini adalah mencegah perbandingan syarat dengan keberadaan sabab. Fayalzamul wujud. Sehingga kemudian keadaannya menyebabkan keberadaan yang lain. Au wujudul mani, atau keberadaan mani. Fayalzamul adam. Mengharuskan ketiadaan sesuatu yang lain. Walakin laisa dzalika lidzatiha. Akan tetapi hal itu bukan karena zatnya. Bal akan tetapi liwujudi sabab wal mani. Akan tetapi karena keberadaan sabab dan mani itu sendiri. Artinya ketiadaan, keberadaan sesuatu dan ketiadaan sesuatu itu bukan karena dirinya, tetapi karena keberadaan sabab dan keberadaan mani. Faqad yatahaqqaqu asy-syartu wa la yatahaqqaqu al-masyrutu. Maka terkadang syarat terrealisasi, artinya ada syarat di situ. Dan masyrut tidak terrealisasi. Nah, tadi seperti yang kita jelaskan, terkadang syarat itu dikerjakan, tetapi belum tentu kemudian masyrutnya ada. Wal wudu, maka wudu fi halati adami wujudis sholah. Pada keadaan tidak adanya keberadaan sholat. Ya seperti orang berwudu, kan tidak mewajibkan dia untuk sholat. Jadi ada syarat di situ tetapi masyrut tidak ada.
Wal ihsan, misalnya ihsan. Fi halati adami wujudi zina. Pada keadaan tidak ada perzinaan. Ya orang muhsan misalnya bukan berarti mengharuskan dia berzina. Jadi adanya ihsan pada diri seseorang sehingga dia menjadi muhsan bukan berarti kemudian adanya zina di situ. Wahaulanul haul. Wahaulanil haul kemudian berlalunya haul fi halati adami milkin nisab. Pada keadaan tidak adanya kepemilikan terhadap nisab. Bisa saja kemudian orang memiliki harta dengan jumlah tertentu tapi tidak sampai nisab, tapi kepemilikan harta itu berlalu 1 tahun misalnya. Tetapi tidak mengharuskan adanya masyurut, yaitu bulughun nisab. Wa yanqasimu asyartu ila arba'ati aqsam. Dan syarat itu terbagi kepada 4 macam. Ini pembagian ini dinukil oleh musannif dari kitab Al-Bahrul Muhit, Imam Az-Zarkashi. Ini pembagian dari Imam Az-Zarkashi ya di dalam nanti bisa dilihat di dalam kitab Al-Bahrul Muhit. Al-awwal yang pertama adalah asy-syar'i. Jadi asyartu asyar'i. Syarat yang syar'i. Kat toharoti lis salah. Seperti toharoh terhadap salat. Toharoh adalah syarat terhadap salat. Yang disebut syarat syar'i karena keberadaannya itu ditetapkan oleh dalil syar'i. Sehingga dia disebut dengan syarat syar'i. Kat toharoti lis salah. Fayalzamu min wujudis salah wujudut toharoh. Maka keberadaan salat mengharuskan keberadaan toharoh. Wala yalzamu min wujudit toharoti wujudus sholat dan tidak mengharuskan keberadaan toharoh adanya sholat. Atsani yang kedua al-aqli. Jadi syarat akli. Ini syarat yang ditetapkan secara akal. Ya. Ditetapkan secara akal, nah, bukan secara dalil. Ya. Maksudnya dalil syar'i. Kal hayati lil ilmi seperti al-hayah terhadap ilmu. Al-hayah ini adalah kehidupan. Hidup atau kehidupan terhadap ilmu. Fayalzamu min wujudil ilmi wujudul hayah, maka keberadaan ilmu mengharuskan keberadaan kehidupan. Wala yalzamu min wujudil hayah dan tidak mengharuskan keberadaan al-hayah wujudul ilmi, keberadaan ilmu. Maksudnya itu adalah al-hayah, kehidupan itu adalah syarat, syartun lil ilmi, dia adalah syarat bagi ilmu. Al-hayah itu syarat, al-ilmu adalah masyrut. Ya, maksudnya adalah apakah mungkin misalnya ada orang alim, ya, hal yumkinu ayyakuna alimun. Para ulama itu menggambarkan, mengilustrasikan begini. Hal yumkinu ayyakuna alimun wa laysa bihayyin. Apakah mungkin ada orang yang berilmu, tetapi dia nggak hidup, atau dia mayit? Apakah mungkin ada orang alim, tapi dia tidak hidup? Nah, itu tidak mungkin. Ya. Jadi al-ilmu yang melekat pada diri seseorang, ya, sehingga kemudian orang tersebut disebut dengan al-alim, orang yang berilmu, itu mengharuskan al-hayah. Karena al-mayyit, ya, al-mayyit tidaklah la yusafu bikaunihi alimun wa laysa bihayyin. Mayit itu tidak disifati dengan apa namanya? Tidak disifati dengan ilmu. Dia tidak disebut alim kecuali ketika dia masih hidup. Jadi al-ilmu itu mengharuskan al-hayah. Tetapi tidak sebaliknya, misalnya ya, orang hidup apakah mengharuskan dia berilmu? Enggak. Berapa banyak orang yang hidup tetapi dia jahil. Nah, jadi keberadaan al-hayah sebagai syarat tidak selalu mengharuskan
keberadaan al-ilmu sebagai masyhur. Ya, banyak orang yang hidup tetapi dia jahil. Tetapi al-alim itu yang mengharuskan dia al-hayah, yang mengharuskan dia punya sifat, punya syarat al-hayah. Nah, ini namanya syarat akli. Al-thalith yang ketiga al-adi. Syarat al-adi. Al-adi ini maksudnya kebiasaan. Ya. Kebiasaan. Kasulami, seperti anak tangga atau tangga. Ma'asududi, ma'asuudi as-sathi. Bersamaan dengan naik ke atas atau ke puncak. Ke atap atau ke puncak. Sulam ini syarat. Su'udu sathi adalah masyurut. Kita bisa katakan as-sulam ya tangga adalah syarat. Su'udu sathi adalah masyurut. Orang ingin naik ke atas, mau naik ke atap, ya, ke lantai atas, yaitu mengharuskan adanya tangga. Jadi as-sulam itu adalah syarat. Tidak mungkin seseorang bisa naik kecuali dengan melalui tangga. Fayalzamu min su'udi sathi wujubu nasbis sulam. Jadi naiknya seseorang itu ke atas, ke atap, ke lantai atas, itu mewajibkan tegaknya anak tangga. Harus ada tangga yang membawa dia ke atas. Jadi nasbus sulam itu adalah syarat. Wala yalzamu min nasbis sulami su'udu sathi. Dan tidak mengharuskan adanya tangga, naiknya seseorang ke atas. Ada rumah, di situ ada tangga. Tapi kan tidak mewajibkan orang untuk naik ke atas. Nah, ini syarat adil. Ar-Rabi yang keempat, al-lughawi. Ada syarat disebut dengan syarat bahasa. Mislu at-ta'liqat. Seperti ta'liqat. Ta'liqat maksudnya di sini adalah menggantungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Ta'liq. Ta'liq itu adalah upaya menggantungkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Dari kata allaqa. Nahwu contoh, in kumta kumtu. Kalau engkau berdiri, aku berdiri. Nah, biasanya pakai harfus syartin di sini. Jadi menggantungkan berdirinya saya pada berdirinya engkau. Jadi menggantungkan berdirinya seseorang pada berdirinya orang lain. Nah, itu maksudnya ta'liq. Nah, ini syarat lugawi. Wa anti tolikun atau misalnya seorang suami mengatakan wa anti tolikun kamu itu tertalak. Dia mengatakan kepada istrinya, kamu tertalak jika dakhal tiddar. Kalau kamu masuk ke rumah itu. Nah, ini juga syarat. Ya. Jadi tolikun ini masyurut. Ya. Kemudian dakhlud dar ya, masuk ke dalam rumah adalah syarat. Ketika syaratnya terpenuhi, maka masyurut akan ada ya. Ketika kemudian seorang istri dia masuk misalnya ke dalam rumah itu, maka dia tertalak. Nah, ini lugawi ya, syarat secara lugawi. Anwa'us syarti, macam-macam syarat. Yang pertama adalah syaratun mukammilun lisabab. Ada syarat yang menyempurnakan bagi sabab. Ini bisa kita sebut sebagai syaratus sabab. Syaratnya sabab. Ya, wa huwa syartus sababil fi'li. Dia adalah syarat sebabnya satu perbuatan. Amsilah contoh al-ihsan. Ihsan adalah syaratur rajmi. Adalah syarat rajam. Wa huwa syartun mukammilun lisababir rajmi. Wa huwa azina. Maka dia adalah syarat mukammilun lisababi. Dia adalah syarat yang menyempurnakan bagi sebab rajam yaitu azina.
yaitu zina. Jadi zina adalah sebab rajam. Zina adalah sababnya. Kenapa kemudian seseorang itu dirajam? Ada sababnya. Sababnya apa? Zina. Ketika tidak zina tidak ada ya tentu tidak ada rajam. Tetapi zina yang bagaimana yang bisa terkena hukum rajam? Tentu zina yang memenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Ihsan. Kalau tidak ihsan, maka zinanya tidak bisa dikenai hukuman rajam karena zinanya tidak memenuhi syarat. Ya, akhdhul mal min hirzin. Kemudian mengambil harta dari tempat penyimpanan. Itu adalah syartun. Dia adalah syartun mukammilun lisababil qat'i. Dia adalah syarat yang menyempurnakan bagi sabab dipotongnya tangan. Wahya dan dia adalah as-sariqah, pencurian. Sehingga dianggap sebagai sariqah. Apakah semata-mata mengambil harta itu bisa menjadi sebab dipotongnya tangan? Tentu kita mengatakan tidak. Dan bisa jadi tidak disebut sebagai sariqah. Tempat penyimpanan itu, harta itu diambil dari tempat penyimpanannya. Apakah itu brankas, lemari. Misalnya seseorang masuk ke dalam rumah orang lain. Kemudian dia mengambil uang dengan jumlah tertentu. Dia mengambil dari lemari. Nah, lemari itu memang biasanya dijadikan sebagai tempat penyimpanan uang. Atau pemiliknya itu biasa menempatkan uang itu ya di lemari. Ya. Atau di dalam brankas. Nah, dia membongkar brankas, kemudian dia ambil. Nah, maka itu sariqah. Nah, dan itu syarat ya diberlakukannya hukum potong tangan. Ya, hukum potong tangan. Tapi kalau misalnya seorang pencuri dia masuk ke dalam rumah, ya, dia mengambil sejumlah uang, tapi uang itu tergeletak di lantai, bukan di tempat penyimpanan. Maka aktivitas atau perbuatan dia mengambil uang tersebut itu tidak menyebabkan dia terkena hukum potong tangan, tidak terkena had sariqah. Ya. Meskipun secara secara apa? Secara hukum ya dia tetap terkena dosa karena mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tetapi untuk dijatuhkan hukuman potong tangan ya itu tidak memenuhi syarat. Karena dia mengambil harta itu bukan dari tempat penyimpanan. Ya. Dan contoh yang lain, ar-ru'yatu bil ain li siyami Ramadan. Jadi melihat, melakukan ru'yatul hilal bil ain dengan mata. Ya, melihat dengan mata pada puasa Ramadan. Itu adalah syartun. Dia adalah syarat mukammilun li sababis siyam. Dia adalah syarat yang menyempurnakan bagi sabab puasa. Wahwa wujudul hilal, yaitu keberadaan hilal. Jadi, apa sebab seseorang berpuasa? Wujudul hilal. Sababnya adalah wujudul hilal. Sama seperti kenapa orang itu wajib sholat eh, subuh, ya karena terbitnya fajar, tulu al-fajri. Begitu juga apa yang menyebabkan seseorang itu berpuasa Ramadan? Wujudul hilal. Itu sababnya. Tapi sabab itu harus memenuhi syarat. Nah, syaratnya apa? Ru'yatun bil ain. Dia harus dilihat dengan mata. Ya, bukan semata-mata bahwa hilal itu maujud, tetapi harus dilihat dengan mata. Nah, itu syarat. Ketika syarat tidak terpenuhi, maka tidak ada, maka wujudul hilal dia tidak menjadi sabab yang mengharuskan berpuasa. Nah, berarti nanti ketentuannya sebagaimana disebutkan dalam hadis, maka dia harus disempurnakan ya bilangan bulannya itu menjadi 30 hari. Bilangan bilangan Sya'bannya itu harus 30 hari. Nah, faqad yakunu sababus saumi maujudan wa huwa al-amaratu ala dukhuli syahri Ramadan. Nah, maka terkadang sabab puasa itu maujud ada.
Wahwa dan dia adalah amaroh. Al-amaroh dia adalah tanda ala dukhuli syahri Ramadan. Tanda telah masuknya bulan Ramadan. Walakinnal ghaim akan tetapi ada awan misalnya mendung. Ya, hala duna ru'yatihi yang itu menghalangi, mencegah dari melihatnya. Ya. Jadi mencegah dari melihatnya. Fayahrumu shaum, maka haram untuk berpuasa. Jadi dia ada wujud sebenarnya. Ya, hilalnya ada wujud, tetapi karena tertutup awan, mendung, sehingga kemudian tidak bisa diru'yat, nggak bisa dilihat dengan mata, maka tidak dihitung Nan. satu Ramadan berarti. Ya, haram berpuasa pada saat itu. Ru'yatul hilal bil ain, maka ru'yat hilal dengan mata huwa adalah asyartu al-mukammilu lisababi amaratis shaum. Maka dia adalah syarat yang menyempurnakan sebab puasa. Wa syurutu huna fi hadzal naw'i raji'atun ila hukmil watni. Dan syarat-syarat di sini, ya, syarat yang disebutkan tadi syarat bagi berlakunya hukum rajam tadi ya. Syarat puasa Ramadan. Itu semuanya kembali kepada hukum wat'i. Karena dia menjadi syarat bagi sabab. Bukan syarat bagi perbuatan itu sendiri, tetapi syarat bagi sabab. Jadi dia kembali kepada hukum wat'i. Wahuwa syurutun li asbabin. Karena dia adalah syarat-syarat bagi asbab, bagi sebab-sebab. Wasababu, sedangkan sabab itu nau'un min anwa'il hukmi al-wat'i. Dia adalah satu di antara berbagai macam hukum wat'i. Nah itu, jadi yang pertama itu syurut al-asbab. Ya, syurutul asbab. Yang kedua adalah syartun mukammilun lil musabbab. Dia adalah syarat yang menyempurnakan bagi musabbab. Wahwa syartul fi'li, yaitu syarat bagi perbuatan. Contoh adalah satrul aurati fi shalah, menutup aurat di dalam salat. Satrul aurah adalah syarat. Ini adalah syarat. As-shalah adalah masyrut yang disyaratkan. Tetapi dia di sini disebut sebagai musabbab. Ya, salat itu kan musabbab kan? Nah, karena salat punya sabab. Sababnya apa? Ya macam-macam. Ya, kalau salat subuh ya sababnya adalah tulu al-fajri. Kalau salat zuhur ya, itu berarti zawalus syamsi. Nah, berarti as-shalah di situ adalah musabbab. Nah, ini satrul aurah bukan syarat bagi sababnya, tetapi syarat bagi musabbab, yaitu syarat bagi sholat itu sendiri. Bahwa wasfun mukammilun li masyurutihi. Maka dia adalah sifat yang menyempurnakan bagi masyurutnya. Wahwa fi'lus sholah, yaitu perbuatan sholat. Wasyurutu huna raji'atun ilal hukmi taklifi. Dan syarat-syarat di sini kembali kepada hukum taklifi. Karena as-sholah itu kan hukum taklifi. Ya. Bukan hukum wat'i. Ya. Dia hukum taklifi. Kataharoti, ya. Seperti toharoh ya, wal wudu, wudu wa taharati thawbi, sucinya pakaian, wal makan, sucinya tempat, istiqbalil kiblah, menghadap kiblat. Nah itu semuanya syarat eh, bagi musabbab yang dia merupakan syarat yang kembali kepada hukum taklifi. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ada Ustadz, Afwan izin bertanya. Eh, Tadi kan Ustadz bilang syarat-syarat apa saya salah paham gitu. Syarat-syarat itu untuk adanya sebab, bukan sebagai menjadikan hukum.
Misalnya contohnya ini Ustadz, seorang lelaki yang mentalak istrinya ketika istrinya sedang haid gitu. Hukumnya kan itu jatuh talaknya. Tapi hukumnya haram gitu kan Ustadz. Talaknya jatuh, tapi kan suami itu zolim karena mentalak istri saat dia sedang haid. Nah, apakah itu juga termasuk syarat gitu? Karena syarat jatuhnya talak itu ya maksudnya sahnya talak. Talak itu disebutkan tapi tidak terpenuhi tadi dia sedang dalam keadaan haid. Apakah itu termasuk yang dimaksud dengan sebab itu yang membuat hukum itu berubah? Itu Ustadz, saya nggak berapa, maksudnya kurang paham membedakan syarat itu menyebabkan sesuatu, tapi hukumnya itu berbeda gitu, yang jatuh. Tadi kan dia mentalak istrinya ketika sedang haid, itu Ustadz Afwan. Itu bukan syarat ya, Pak, bukan syarat. Syarat itu keberadaan dia atau kemudian masyrut adanya sesuatu yang mensyaratkan sesuatu yang lain, keberadaan dia itu mengharuskan adanya syarat. Nah, jadi keberadaan masyrut sesuatu yang disyaratkan itu mengharuskan adanya syarat. Kalau seperti tadi larangan, nah itu kenapa kemudian tidak boleh ya? Karena memang Nabi melarang tidak boleh mentalak istri dalam keadaan haid. Nah, itu karena termasuk ke dalam perbuatan tindakan zalim kepada seorang istri karena dia harus menunggu menghitung masa iddah itu ya nanti ketika suci. Jadi lebih panjang menunggu masa iddahnya. Itu karenanya disebut dengan talak bid'i ya, talak bid'ah ya. Talak bid'ah itu karena bertentangan dengan sesuatu yang disunnahkan kan. Talak itu ada dua macam. Ada talak bid'i, ada talak sunni. Nah, dilarang. Meskipun sah talaknya ya. Talaknya itu sah. Tetapi hukumnya haram. Ya, suami yang mentalak istrinya dalam keadaan istrinya haid itu dia berdosa. Tapi itu bukan syarat ya maksudnya ya. Bukan syarat. Syarat seperti contoh seperti wudhu tadi. Syarat bagi sholat. Sholat itu tidak bisa ditegakkan kecuali adanya wudhu. Nah, begitu. Jadi keberadaan sholat itu sebagai masyurut, sesuatu yang memiliki syarat, maka sesuatu yang memiliki syarat, dia tidak bisa ada kecuali ada syaratnya. Syaratnya harus terrealisasi dulu, baru kemudian dia ada. Nah, tinggal tinggal dicari aja nanti contoh-contoh misalnya apa hukum syariat yang dia memiliki syarat sehingga dia dianggap sah ketika dia terpenuhi syaratnya. Nah, itu bisa jadi contoh yang lain nanti. Ya. Seperti misalnya dalam pernikahan, eh, apa namanya, keberadaan eh, apa namanya, keberadaan wali misalnya dalam akad pernikahan. Nah, sebagian ulama menyebut itu syarat, ya, syarat atau syarat ijab kabul, ya, ijab kabul misalnya. Itu disebut dengan syarat. Syedaki menyebutnya dengan syarat inekot, syarat yang menjadikan akad itu sah. Adanya syarat atau ijab kabul itu adalah syarat. Tidak ada ijab kabul, tidak ada pernikahan. Tidak ada akad nikah, akad nikahnya tidak terrealisasi. Ya. Jadi supaya akad nikahnya itu dianggap ada, artinya terrealisasi, sah dia, ya mengharuskan adanya ijab kabul. Nah, sehingga ijab kabul itu jadi syarat. Nah, itu maksudnya ya. Eh, Syarat dengan masyrut. Syarat dengan sesuatu yang disyaratkan, dipersyaratkan. Eh, Baik, ada lagi? Ustadz Sukron ya. Satu lagi Ustadz, enggak, ini Ya. apakah juga termasuk? Jadi ketika sesuatu itu tidak bisa dilakukan, bila tidak ada, itu kan syarat. Tapi sesuatu itu tetap dilakukan. Misalnya seseorang tuh menikah, padahal masa idahnya belum selesai. Nah, itu kan apakah itu syarat atau hukum gitu? Saya membedakannya itu gitu. Dia nikah tapi belum selesai masa idah. Padahal syarat menikah bagi wanita yang sudah pernah menikah atau dia janda gitu kan harus selesai masa idah. Apakah itu juga bukan syarat, Ustadz?
habisnya masa idah. Iya, kalau seseorang yang sudah dicerai, ya, seorang perempuan yang telah ditalak oleh suaminya, kalau dia ingin menikah lagi, ya syaratnya ya selesai masa iddah, harus menjalani masa iddah. Nah, berbeda dengan, jadi ada tambahan syarat ya, berbeda dengan orang yang belum pernah menikah. Kan. Orang yang sudah pernah menikah, ya misalnya dia ditalak, Nah, ditalak oleh suaminya atau suaminya meninggal, ya berarti ketika dia mau menikah lagi, ada syarat yang harus dia penuhi selain daripada syarat yang lain, yaitu selesainya masa iddah atau melalui masa iddah. Nah, itu syarat. Nah, jadi tidak boleh misalnya dia menikah ketika masa iddahnya belum selesai. Jadi masa iddah itu bisa dianggap sebagai syarat. Syarat keabsahan, keabsahan dari pernikahan. Bila syarat itu tidak dilakukan, apakah jatuh hukum, misalnya dosa gitu, Ustaz? Karena banyak Iya, orang iya, siap masa idahnya nikah. iya. Ya berdosa dia karena melakukan sesuatu tapi tidak memenuhi syarat. Sama seperti orang sholat misalnya kan. Syarat, misalnya syaratnya adalah menutup aurat. Ya. Tapi tidak dilakukan ya berarti sholatnya batal. Jika dilakukan dengan sengaja, ya, dalam keadaan dia tahu bahwasanya menutup aurat itu adalah syarat, tapi tidak dia lakukan, maka dia berdosa. Syukron Ustaz. Baik, yang lain silakan. Ustaz, Tanya Ustaz. Iya, silakan. eh, gini Ustaz, tadi kita bahas tentang syarat. Syarat itu eh, sesuatu yang harus harus ada ya Ustaz ya. Untuk terrealisasinya masyruut tadi atau masyruut itu eh, akan ada apabila sesuatu yang menjadi syarat itu dia ada dulu gitu Ustaz. Nah, tadi kita ada juga bahas tentang sebab, Ustaz. Jadi sebab itu kan juga mirip dengan syarat, Ustaz. Jadi keberadaan musabab itu kan juga membutuhkan sebab. Nah, jadi perbedaan antara sebab dan syarat ini apa, Ustaz? Karena kedua istilah ini itu dibedakan dalam hukum wadi. Kalau saya hukum wadi itu kan ada macam-macam, nggak ada sebab, ada syarat. Sebenarnya ini mirip Ustaz ya. Jadi yang namanya musabab atau yang juga masyruut itu membutuhkan adanya sebab atau membutuhkan juga syarat gitu Ustaz. Apalagi tadi disinggung syarat itu juga berkaitan dengan sebab tadi ya. Syarat itu menjadi apa eh, penyempurna bagi sebab-sebab hukum wadai gitu. Jadi perbedaan mencolok antara syarat dengan sebab itu apa? Kenapa harus dibedakan di Ustaz di dalam hukum wadai? Syukur Ustaz. Ya. Perbedaan antara syarat dengan sabab. Sabab itu yalzamu min wujudihil wujud. Ya, ma yalzamu min wujudihil wujud. Sabab itu sesuatu yang adanya dia ya menyebabkan adanya sesuatu yang lain. Artinya adanya musabab. Adanya sabab pasti ada musabab. Tidak mungkin ada sabab tapi tidak ada musababnya. Nah, seperti tadi misalnya sabab sholat subuh adalah tulu'il fajri. Nah, ketika tulu'il fajri adalah sabab. Ketika adanya sabab yaitu terbitnya fajar, maka adanya musabab. Musababnya apa? Wajibnya sholat duhur. Sholat subuh. Nah, berbeda dengan syarat. Syarat itu ma la yalzamu min wujudihi al-wujud. Sesuatu yang keberadaan dia itu tidak mengharuskan keberadaan masyurut. Contoh misalnya wudhu. Wudhu itu syarat. Masyurutnya apa? Eh, Sholat. Ya. Ya, wudhu ini adalah syarat. Masyurutnya adalah sholat. Apakah kemudian adanya wudhu itu mengharuskan adanya sholat?
Ya jawabannya tidak. Seseorang yang berwudu, apakah wajib setelah wudu dia melakukan sholat? Ya tentu tidak. Nah, itu perbedaan yang apa? Perbedaan yang mencolok antara syarat dengan sabab. Gitu ya. Ya Ustaz, suruh Ustaz. Hmm. Apaan? Silakan yang lain. Tanya Ustadz, yang terkait dengan macam-macam syarat yang empat tadi, itu kan ada Iya, syarat syar'i, akli, adi, sama lughawi. Kalau iya, terkait dengan syarat lughawi itu sekilas berarti syarat tarkib kalamnya itu harus ada harfu syartin Ustadz ya, yang iya, lughawi iya, tadi. Terus iya, kemudian cara membedakan akli sama adi ini kayaknya beda-beda tipis Ustadz. Antara akli sama adi. Perbedaan mendasarnya di mana Ustadz ya? Ini al-adinya itu kan adinya kebanyakan manusia Ustadz ya, yang dimaksud ini. iya, Mohon penjelasannya Ustadz yang itu. iya. Jazakallah Eh, khair. Ya, perbedaan antara akli dengan adi ya. Adi ini sesuatu yang hissi ya, sesuatu yang tampak. Maksudnya sesuatu yang maujud tapi maujudnya hissiyah. Eh, ada bendanya ya. Sesuatu yang tampak dan dia ada bendanya. Sesuatu yang bisa dilihat dengan mata. Tetapi akli ini sesuatu yang dia itu ada dalam pikiran, ya, sesuatu yang ada di dalam pikiran. Nah, jadi sesuatu yang mengikuti hukum akal. Ya. Kalau adi ini sesuatu yang mengikuti hukum sunatullah. Ya, seperti orang mau naik ke atas itu kan. Sunatullahnya apa? Ya dia butuh tangga. Nah, kalau terbang itu kan terbang orang terbang itu kan bukan sunatullah kan. Kalau burung terbang ya itu sunatullah. Tapi kalau orang terbang itu bukan sunatullah. Nah, bukan adah itu sudah khariqul adah ya sesuatu yang di luar kebiasaan. Tapi akli ini maksud itu adalah sesuatu yang dia eh, kesimpulan-kesimpulan yang lahir karena hukum akal. Nah, seperti tadi ya, al-ilmu itu mensyaratkan al-hayah. Nah, itu kesimpulan itu lahir dari mana? Dari akal, dari hukum logika. Secara logika tidak mungkin ada ilmu kecuali ada al-hayah, ada kehidupan. Tidak bisa seseorang dikatakan alim kecuali dia hidup. Ya. Al-ilmu itu mengharuskan adanya al-hayah. Ya. Tapi al-hayah tidak sebaliknya. Al-hayah tidak mengharuskan adanya ilmu. Karena ada orang hidup tapi nggak berilmu. Nah, itu kan hukum akal itu. Hukum logika ya. Sesuatu yang ditetapkan secara mengikuti hukum logika. Nah, jadi syarat yang ditetapkan mengikuti hukum logika, nah itu masuk ke dalam syarat akli namanya. Sedangkan syarat yang mengikuti hukum adat kebiasaan, ya, sunatullah, nah, itu disebut dengan syarat adi. Perbedaannya di situ. Nah, Ustadz, Fadih insya Allah. Jazakallah khairan. Iya, Ki. Baik, yang lain, silakan. Afwan Ustadz, izin bertanya. Silakan. Yang tadi pencurian itu definisinya kan mengambil harta dari tempat penyimpanan. Mm-mm. Nah, sedangkan kalau harta itu tidak di tempat penyimpanan, masuk masuk definisi yang mana? Seperti misalnya Mm-mm. mencuri motor. Nah, itu kan Iya. nggak di tempat penyimpanan. Nah, itu masuk yang mana? Itu saja khairan. Ya, baik. Ya, harta yang diambil bukan dari tempat penyimpanannya, nah, itu memang tidak disebut sarikoh. Sarikoh tidak dimaksud pencurian yang mewajibkan had di situ. Nah, jadi tidak bisa ditegakkan had sarikoh. Nah, mencuri sepeda motor nanti akan dilihat ya, motor yang dicuri itu dari mana. Kalau dicuri dari dalam garasi, berarti itu sarikoh.
Dicuri dari dalam rumah sariqah. Atau dicuri dari tempat parkir. Parkir itu ya tempat penyimpanan. Ya, parkir misalnya, itu tempat penyimpanan. Nah, itu sariqah. Nah, ada orang misalnya sengaja datang ke tempat parkiran tertentu, ya, kemudian dia mengambilnya, ya, berarti sariqah. Tapi kalau misalnya sepeda motornya diletakkan di pinggir jalan, nah, bukan tempat parkir, misalnya diletakkan di sembarang tempat, kemudian dicuri misalnya, maka itu tidak bisa disebut sariqah. Nah, kalau tidak bisa ditegakkan had, nah, apakah berarti kemudian tidak ada hukuman? Ya tentu nanti hukumannya apa? Takzir. Ya. Setiap kejahatan yang tidak bisa diberlakukan atau tidak ada hukum hudud di situ, ya, maka yang ditegakkan nanti hukum takzir. Ya, setelah diselidiki, kedapatan misalnya orang yang mengambil sepeda motor tadi. Nah, mau ditegakkan had sariqah, tapi tidak memenuhi syarat. Nah, tetapi hakim bisa menegakkan hukum takzir. Nah, takzir nanti tergantung kepada qadhi deh, hukuman apa yang pantas bagi si pelaku tadi. Gitu ya. Jadi untuk ditegakkan had, nah itu nggak cukup, tidak cukup syarat. Ya, tidak cukup syaratnya, gitu. Wallah alam bissawab. Izin bertanya Ustadz, Silakan. melanjutkan pertanyaan pencurian tadi, kalau yang nilainya seperempat dinar itu apa itu? Itu syarat atau bagaimana Ustadz untuk ditegakkannya hukum pencurian? Iya, Iya, gitu Ustadz. ya itu ya. Iya. Ya itu juga termasuk syarat ya. Jadi eh, itu eh, apa namanya? Jumlah harta curian ya yang menyebabkan had potong tangan ya, seperempat ya maksudnya. Seperempat dinar. Nah, itu juga syarat ya. Syarat diberlakukannya had sariqah tadi. Nah, jadi ada dua sebenarnya ya, ada dua. Nah, jadi yang pertama itu adalah eh, sampainya jumlah harta yang dicuri itu dengan jumlah tertentu yaitu seperempat dinar. Yang kedua dicuri dari tempat penyimpanannya. Jadi dua-dua harus terpenuhi. Ya, dua-duanya harus terpenuhi. Nah, jadi harta yang diambil itu dari ada tempat penyimpanan, kemudian jumlah harta yang dicuri itu mencapai seperempat dinar atau lebih. Nah, jadi dua-duanya harus terpenuhi sehingga kemudian bisa eh, apa namanya ditegakkan had sariqah tadi. Ya, kalau dalam pencurian ya dua itu harus terpenuhi. Kalau salah satu saja ya berarti belum bisa ditegakkan had. Ya. Baik. Ya, jazakallah khair Ustadz. Ya, cukup ya. Insya Allah kita lanjut di pertemuan pekan depan. Allah alam bisawab. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Saya Asyhadu an tanya la dia. ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Alhamdulillah. ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah khairan Ustaz. Allah. Assalamualaikum.